ومعمول إلى حضرة شفيعنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على من هو بسلم الصالح وعلى من هو بشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syarifah, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para dzurriyyah Nabi yang mereka adalah sebagai penerang di muka bumi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, memberikan kesehatan mereka, dan Allah permudah segala urusan dan hajat-hajat mereka. Kemudian kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, para tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat badan, dan berkah dunia dan akhirat. Kabul hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam hari ini bisa berkumpul, bermajelis ilmu, bersilaturahmi, memakmurkan masjid kita ini. Mari sama-sama kita memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita di dalam ini masjid, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, sama-sama kita belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dosa-dosa kita seumur hidup dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja, dosa zahir, dosa batin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga senantiasa kita memohon berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat seberataan, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di akhir kiamat nanti mendapat syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembacaan kitab kita Mabadi Ilmu Tasawuf. Perhatikanlah kata pengarang kitab bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kaki dan tangan itu adalah alat yang paling utama dalam melaksanakan segala pekerjaan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kita ini dua kaki dan dua tangan kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menggunakan kaki kita, batis kita ini untuk melangkahkannya kepada tempat-tempat yang mudahan diridui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita ini menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kaki kita ini dan tangan kita ini kepada yang diridui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya adalah kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tidak bertangan, tentulah tak dapat kita bekerja apa-apa dan tidak dapat diganti dengan anggota yang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh tangan kita. Tidak dapat kita memegang, tidak dapat kita mengambil dan sebagainya. Dan tidak kurang pula kepentingannya dua kaki kita. Kalau tak ada kaki, tentu tidak dapat kita berjalan untuk menunaikan segala hajat dan keperluan. Tidak mudah untuk bekerja dan sebagainya. Maka dengan adanya nikmat yang sebesar itu, bersyukurlah kita kepada yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kepada yang diridui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah yaitu hendaklah kita itu senang hati kita. Hati kita itu gembira dengan anugerah nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa tangan lawan batis kita. Tangan kawa kita untuk mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan. Kayak pian misalnya tangan digunakan untuk misalnya menulis. Nah, orang-orang dahulu, orang-orang bahari, mereka menggunakan kecerdasan mereka. Mereka menggunakan akal mereka, ilmu mereka. Mereka gunakan tangan mereka untuk menulis daripada berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti karamat yang nyata yang dimiliki oleh Datu Kelampayan, bahwa Datu Kelampayan itu Sidin banyak mengarang daripada kitab-kitab ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, yang semuanya itu adalah sampai wayah ini ya kan dipakai orang, dibaca orang ilmu Sidin, dibaca orang kitab Sidin, dibaca orang karangan Sidin, sehingga semuanya itu adalah menjadi kemuliaan bagi Sidin, karamat yang nyata bagi Sidin, jadi amal jariah bagi Sidin. Nah, untung benar Sidin itu.
ilmunya banyak, ilmunya luas, mengarang kitab pulang. Belum lagi orang berziarah ke Kubah Sidin, ke Makam Sidin, belum lagi. Ya Allah, kalau kita ke kelampayan itu kita melihat orang berziarah itu lebih baik hibah Kubah itu hari-hari, apalagi hari Sabtu, hari Ahad sampai ke malam orang berziarah ke situ. Nah, itu luar biasa benar itu. Nah, itu karomah Sidin, kemuliaan Sidin, barokah apa? Barokah ilmu. Barokah ilmu. Nah, didoakan orang terus. Nah, belum lagi apa? Ilmu ya kak, kitab-kitab nang dikarang Sidin dibacakan orang. Nang terbesar apa? Kitab Sabilal Muhtadin. Apalagi kitab Sidin Tuhfatur Ragibin. Apalagi kitab Sidin Kanzul Ma'rifah. Apalagi kitab Sidin Kitabun Nikah. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Sidin, kitab faraid, kitab-kitab apa ngaranna masalah ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Nah, seberataan itu adalah menjadi amal jariah bagi Sidin. Walau Sidin sudah ratusan tahun, ya kan, wafat, dihaul, nah mengalir terus pahalanya Sidin. Nah, oleh karena itu tangan kita ini, ya kan, tangan kita nih, kalau ingin menjadi pahala dan ibadah, jadi amal jariah lawan kita, nah bisa-bisa kita menggunakan tangan kita ini untuk menggunakannya kepada yang diridui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada di tangan kita ini yang jadi amal jariah itu ya, itu menulis ilmu, kemudian menulis mushaf, kemudian lagi menulis tulisan, ya kan, seumpama misalnya tulisan di dinding itu, nah kita menulisnya. Nah, selama itu dipakai, selama itu digunakan, jadi amal jariah bagi kita. Nah, itu kegunaan tangan kita. Nah, kita gunakan tangan kita ini apa? Untuk memegang sesuatu yang diridui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pegang? Ya, seumpama misalnya Al-Quran. Tangan kita memegang Al-Quran, itu bernilai ibadah lawan kita. Kemudian membuka lembaran Al-Quran, kemudian kita membuka misalnya buku-buku sholawat, ya kan? Atau misalnya lagi kita memegang biasanya Yasin. Nah, itu tergantung kita menggunakan tangan kita. Tampulu tangan kita sehat, kita gunakan. Nah, berarti bergantung lawan kita ini menggunakan. Jadi pertama kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur lawan Allah tangan ini sehat. Tangannya sehat. Nah, kayak ini nah tangan sehat, kawa mengikuti kitab kayak ini. Nah, ini kita merasakan nikmat, nyaman tangan kita mengikuti kitab ini, kawa alhamdulillah. Nah, ini adalah suatu nikmat daripada Allah. Kalau hati kita senang, pian kawa mengikuti Quran, pian kawa mengikuti buku-buku agama, kitab-kitab misalnya yang bermanfaat, yang berguna.
bersyukur himong dalam hati, ya Allah tangan ini sehat nih. Himong lawan Allah nah memberikan kita ini nyaman tangan, sehat tangan. Itu adalah nilainya pahala ibadah lawan kita. Nah itu bersyukur karena bersyukur. Kemudian setelah hati kita itu gembira, himong dengan nikmat yang diberikan Allah lawan kita, lalu kita ini menggunakan tangan. Nah kepada nang disukai, nang diridui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jangan digunakan tangan kita ini kepada memudaratkan kepada orang, memukul orang. Nah itu nilainya adalah dosa, memukul orang. Nah itu menggunakan kepada yang kada diridui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian yang ketiga bersyukurnya itu apa kita? Nah lidah kita ini berucap alhamdulillah. Nah itu sempurna syukur kita. Jadi sempurna orang bersyukur itu 3 macam. Pertama hatinya senang, hatinya gembira, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah khususnya di batang tubuh kita ini, ya Allah tangan kawa bergerak, tangan kawa berjuhud, ya kalau berjajapai lain sebagainya, tangan kau mengambil, tangan masih kawan digunakan untuk apa? Untuk melakukan ibadah, melakukan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ini bersyukur, kita kawa mengangkat tangan takbir, ya Allah. Nah Allahu Akbar. Nah nyaman mengangkat tangan. Oleh karena itu ketika kita sholat, ketika sembahyang, mengangkat tangan ini adalah satu kenikmatan dari Allah. Nah, satu nikmat karunia dari Allah. Nyaman tangan mengangkat. Jadi sembahyang ini salah satu jalan untuk menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah sembahyang angkat tangan, Allahu Akbar, dapat pahala kita. Nah dapat pahala ketika kita mengangkat tangan dalam sholat, itu dapat pahala. Nah, dapat pahala kita, dapat pahala sunat. Misalnya kada angkat bang, kada apa-apa, sah aja. Cuma bilanya kada angkat tangan ini kada dapat pahala. Nah lalu dalam sembahyang ini berapa kali kita mengangkat tangan ini? Dalam sembahyang ada 4 kali, 4 tempat kita mengangkat tangan. Jangan lebih. Pertama takbiratul ihram. Nah itu ini takbir, mangkat sekali sudah. Nah. Habis itu ketika kita rukuk, nah mangkat pulang kita, hendak rukuk. Nah kita mangkat pulang tangan sunat, Allahu Akbar, lalu rukuk kita. Nah 2 kali sudah. Kemudian yang ketiga ketika iktidal,
bangkit dari rukuk. Nah, bangkit dari rukuk. Nah, jadi dalam sembahyang itu pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram sekali. Habis itu kita hendak rukuk, Allahu Akbar, mengangkat pulang. Posisi tangan mengangkat mulai takbir atau ketika kita hendak rukuk, posisi tangan itu sama. Bepintangan lawan talinga. Ibu jari kita ini bepintangan lawan talinga, bepintangan. Nah, bepintangan. Ini tangan kita ini nah. Jadi hendak ruku itu sama Allahu Akbar. Nah, kemudian i'tidal, mengangkat pulang, Sami Allahu liman hamidah. Posisinya sama. Bepintangan talinga juga. Itu sunatnya. Nya ada juga nang pemalar mangkat. Sami Allah liman hamidah. Nah, kayak ini aja. Sami Allah liman hamidah. Kayak itu aja. Itu kada dapat pahala sunat. Nah, dapat pahala sunat itu Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini sama. Nah, 3 sudah. 3 buting. Habis itu mengangkat tangan itu ketika tahiyat awal. Naik tahiyat awal. Kita biasanya bermaghrib. Ya kalau tahiyat, nah tahiyat awal kita. Nah, enggak tahiyat awal dah lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu berdiri. Allahu Akbar. Sama posisinya. Tangannya posisinya bepintangan telinga ibu jari kita. Nah, jadi dalam sembahyang itu 4 kali itu aja nang bangkat tangan. Nang sunatnya, nang selain daripada itu ulangannya aja. Nah, maksudnya ketika rakaat kedua, ya kan, rakaat pertama, ini misalnya kita rakaat pertama sujud, lalu berdiri kita. Nah, itu berdiri untuk rakaat kedua, itu kada sunat mengangkat tangan. Nah, artinya kada angkat terus. Nah, misalnya kita rakaat pertama Allahu Akbar, sujud, lalu kita bangkit rakaat kedua, ya kah? Di sujud misalnya ulun sujud, lalu berdiri Allahu Akbar. Nah, langsung aja tangan, kada usah bangkat. Kenapa? Kada sunat. Berarti apa? Makruh. Nah, jadi jangan lebih pada 4. Nah, kayak itu. Nah, itu aturan di dalam kita mengangkat tangan di dalam sembahyang. Jadi ngatakan 4 kali aja. Nah, kalau misalnya sembahyang Isya rakaat ketiga lalu naik kita rakaat keempat, itu sama kada beangkat juga tangan. Nah, langsung aja diandak. Nah, itu caranya. Itu nang sunatnya di dalam kita mengangkat tangan. Nah, jadi jara arwah Guru Bakri dahulu sembahyang itu kada angkat terus tangan. Nah, itu caranya. Nah, kemudian kita menggunakan tangan ini ketika tahiyat. Ini penting. Ketika kita baik tahiyat awal atau tahiyat akhir.
tangan kita ini langsung digenggam. Nah, katakan itu langsung digenggam. Nah, Al-Imam Al-Ghazali melajari kita dalam sembahyang, tangan ini langsung digenggam. Tahiyat kayak ini. Nah. 3 jari ini digenggam, 3 jari, jari manis, jari tengah, jari apa? Jari kelingking, jari manis, jari tengah digenggam. Nah, langsung. Nah, kayak ini. Nah. Kayak itu langsung digenggam tangan kita. Jangan diampar kayak ini, jangan. Karena bilanya at-tahiyatul hanyar kayak ini, hanyar begenggam, jangan. Jadi langsung digenggam tangan kita. Nah, digenggam, 3 jari digenggam, ya kan? Nah, 2 jari ini, jari ibu jari lawan telunjuk. Nah, kayak ini. Nah, kemudian ketika tahiyat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika illallah telunjuk kita ini naik. Nah, jadi mulai at-tahiyatul tuh ditundukkan aja dulu. Jangan langsung dianuakan kayak ini, jangan. Kalaunya sudah berdahulu kayak ini, waktu illallah naik, cagatnya kena. Cagat ya. Nah, jangan ditundukkan aja dulu. Nah, jadi waktu asyhadu an la ilaha illallah, mata langsung ke sini. Nah, ke telunjuk sini. Apa mata menuju ke sini? Di dalam hati maha katakan Allah itu asa. Nah, itu. Jadi telunjuk anu kayak ini kada dianuakan, hati jangan kosong. Hati kita musyahadahnya lawan Allah. Nah, hati kita apa? Menyatakan Allah itu asa. Nah, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu jari ini terserah aja hendak di bawah kayak ini kada bapak. Ya Allah, hendak di higa sini kada bapak. Hendak di muka sini kada bapak. Nang jelas ketika kita tahiyat ini bentuk hurufnya adalah Allah. Ini Allah bentuknya ini. Nah, ini alif lam lam ha Allah. Nah, jadi jangan kosong waktu tahiyatnya, jangan kosong. Nah, kemudian jangan kosong lagi hati kita ketika kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ketika kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabi, hati kita ini maha katakan, merasa-rasakan bahwa Rasulullah itu hadir, ada di hadapan kita. Nah, itu mudahan kita kau memakai, mudahan kita kau mengamalkan. Nah, jadi nang diingatakan dalam sembahyang itu 2 aja, maingatakan Allah, maingatakan Rasulullah. Nah, itu. Jadi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, ketika assalamu alaika artinya salam atas pian wahai Rasulullah, salam atas pian wahai Nabi. Berarti nabinya ada, dirasakan nabi itu ada di hadapan kita.
Nah, ada kita orang-orang nang awam ini ya merasa-rasakan kehadiran Rasulullah, kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para habaib ini seikungan. Kalau babuhan para habaib, buan habib itu seikungan. Nah, panang seikungan, jatnya, ikungannya. Jadi orang-orang wali, orang-orang soleh, para habaib sesama mereka memandang para habaib, mereka kada memandang lagi fisiknya, yang dipandang adalah zatnya. Kada memandang sifatnya, memandang zatnya. Siapa? Rasulullah. Jadi kalau buat habaib itu istimewanya seikungan. Nah, kalau kita orang biasa ini ya dirasa-rasakan. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur, yang bersyukur, ya kan? Di Korwing ini banyak buan habaib, buan duriyah Rasulullah. Untung satu harapan kita berkumpul ada buan habaib, para syarifah, ya kan, mudah-mudahan di tempat ini ya kan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Karena di mana ada para habaib, mereka selalu mendapat pandangan oleh Allah, mendapat pandangan daripada datuk mereka, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita orang biasa nih, kita orang biasa, kita orang ahwal nih, kita orang biasa, orang awam nih, alim, berilmu, pintar, alim ya kalau mulianya itu tetap mulia buat habaib. Walaupun maaf, jika ibarat ilmu ya kan kada sama lawan orang alim, umpama ya kalau lah dia umpama baca ramah kada bisa sidin, baca doa kada bisa sidin, umpama jadi imam di masjid, di musholla kada bisa sidin. Ada orang nang berilmu, ada orang nang alim, kedudukannya tetap, zatnya tetap mulia para habaib. Nah, oleh karena itu baguhan para habaib, para syarifah, baik nang Tuhannya atau nang anum masih kekanakan, kada boleh kita itu menghinakan, mencaci makinya, kada boleh. Untung beribu-ribu untung. Nah, biar di sini banyak para habaib. Mudahan barakah kita ini cinta ya Allah, menghormat lawan buan habaib. Mudah-mudahan kita ini menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, nah kita bagamatan hormati, muliakan ya kan para habaib kita. Nah, jadi dirasakan waktu tahiyat tadi, dirasakan assalamu alaika, rasakan Rasulullah itu ada nah di hadapan kita.
Nah, tangan kita ini banyak kegunaannya. Ya kalau lah nya sehat, nya nyaman, kita bersyukur, kita gunakan. Nah, kemudian tangan kita ini bilanya kita salam nih tangan kita, ya kan? Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tangan kita ini kita andak di atas sini. Apa nang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anni al-hamma wal hazan. Nah, tangan kita nih. Nah, sini. Allahumma dhhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan kedukacitaan yang ada di muka ulun. Nah, itu tangan kita. Nah, hanya tangan kita ke mana? Ke dada sini, di hati. Nah, baca apa? Al-insyirah, alam nasyrah. Baca. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nah, sampai habis. Nah, kemudian tangan kita ini kita gunakan kepada yang diridhoi oleh Allah. Seperti apa? Tangan kita gunakan untuk memberi orang, bersedekah. Nah, ini tangan doang karena ya kalau mau ambil duit pakai apa? Pakai tangan, ke kantong. Nah, mencolok ke kantong. Ya kalau calok ya kalau gugur 200-an dihija, 200-an gugur dihija, kada melihatnya calok tak ambil 5.000-an, membuat 5.000 nang di sebelah nih orangnya tuh aja tapi bina buruk ha, baju bina buruk ha, kopiah bina buruk ha, membuat 200 dibuat sidin. Nah, buat sidin 200 kada tahunya. Jadi jangan buat 5.000 nih, bah kayak ini harap cuai jan. Aku 5.000 aja. Padahal banyak di kentuk nih. 5.000 aja kain ini, tapi bina buruk aja, baju bina buruk, kopiah bina buruk, aro 200 semut kan. Tawan mah kain kan berduit anu di sini kadang pun aku di sini. Nah, ada gugur di sini tadi aku buat. Kalinya duit nang calok-calok tadi rupanya. Nah, jadi melatih tangan ini bagus juga, melatih tangan nih nah, bersedekah. Nah, jadi bagus saja lo panitia nih belanya malam-malam nang majelisnya mungkin tak banyak kurangnya ya kalau handaki celengan dibaik, handaki celengan situ. Ya bisa juga koler membuat nambah kunci itu di situ koler bisa juga. Ini latihan bersedekah nah. Jadi bilenya tuntung salam tuh jalanakan. Nah, jalanakan. Terserah enak dibuat tipian enggak ada kah. Penting jalan anu celengan. Malah rai, itu ada ibu-ibu tuh juga. Malah rai duit pacahan nang 5.000-an, puluhan. Kalau melatih tangan ya kalau sedekah nah kesan mesti.
Jadi bilanya umpama majelis malam Kamis nih ya kalau nah besango duit gue. Besango mal dia 5.000 kah, 10 kah ya kalau. Belajar ya kalau nah sudah barang 5.000 kah 2.000 kah ada apa celengan malah raya kalau berapa sap nah hendaki ya kalau nah 1 2 anggap 5 bunting ya kalau as-sadaqatu tutfi'u ghadabal jabbar. Ghadabar rabbi, orang bersedekah itu ya kan memadamkan marahnya Tuhan. Nah bilanya katujuh bersedekah Allah tuh kada mau sarek lawan kita. Nah mana qasamalun minas sadaqah kada bakurang harta ya kan nang disedekahkan secara zahir bakurang bang ya kalau umpama di rumah kita tuh nah ada duit misalnya 45.000 kita bawa 20.000 misalnya hendak membuat kecelengan sisa berapa lagi sisa 20.000 secara zahirnya bakurang tetapi secara hakikatnya itu bertambah. Bertambahnya di mana? Di akhirat tambahnya. Karena hakikat nang kita berikan, nang kita julung, nang kita buat kecelengan itu adalah hakikatnya ampun kita. Nah, itu. Nang kita buat kecelengan tuh nah, kayak hari Jumat ya kalau pian membuat berapa? 10 20, 5.000, umpama 2.000, 3.000, 1.000 ya kalau itu sebenarnya adalah tabungan kita dan itu ampun kita. Apa nang kita berikan, apa nang kita sedekahkan, apa nang kita infakkan itu hakikatnya ampun kita. Nah, jadi bertambahnya di mana? Nang di akhirat itu bertambah tabungannya. Nang di dunia ini bang, nang di dunia ini kena ditambahi Tuhan barokahnya. Nah jadi kita bilanya bersedekah, bilanya kita memberi orang atau kita berinfak itu jangan merasa habis, jangan merasa berkurang, itu hakikatnya bertambah ampun kita. Lawan itu hakikatnya apa yang kita berikan itu ampun kita. Itu sebenarnya rumusnya tuh nah. Jadi jangan beranggapan kita Pak Ibu bilanya kita membuat umpama 20.000 sisa 20.000 aja lagi jadi. Padahal nang 20.000 ini nya bertambah banyak nih di sana. Nah, gitu. Jadi bilanya hari Jumat itu bagus benar kita. Nah, dibuati kalau celengan. Jangan dicelengi aja lah, celengan lalu. La ilaha illallah. Duit banyak aja di rumah. Duit banyak aja. Buati ya kalau misalnya Jumat, nah buati celengan tuh. Nah itu hitungannya apa? Nilai berpahala. Nah tangan kita nih nah
Nah, tangan kita berpahala. Tangan kita memegawi apa? Membuat bersedekah itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga memelihara mata. Nah, ini habis tangan, lawan batis, lalu mata. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridho, dunia akhirat, mimpian berataan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada barokah, ada manfaat orang kita berataan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudahan kita berataan, dosa jahil kita, batin kita diampuni oleh Allah. Dosa mama abah kita, orang tua kita, datuk ini kita berataan. Muslimin, muslimat berataan. Mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Mudahan kita hidup beriman, mati membawa iman yang sempurna. Mudah kita matikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. لمشايخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا معصوما ذنبا مغفورا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf entah halal